Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia dan penuh berkah ini kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla disampaikannya kita di bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan kebaikan, bulan rahmat, bulan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Jika telah masuk malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa yunadi munadin, dan seorang atau malaikat yang ditugaskan menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang mencari dan menginginkan kebaikan, semangatlah, datanglah, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang berniat menginginkan melakukan dosa, maksiat, pelanggaran, maka berhentilah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya seruan ini bukan hanya di malam pertama di bulan Ramadan, tapi setiap malam. Setiap malam ada seorang malaikat yang ditugaskan untuk menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka meskipun tidak ada satupun dari kita yang mendengar, ada yang mendengar, ya. Ada enggak dengar malaikat ya baghiyal khairi aqbil? Tidak ada. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya, apabila suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, akan dikelilingi oleh malaikat. Diturunkan rahmat. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa melihat malaikat. Tapi karena kita yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq, yang jujur, terpercaya, tidak mungkin berdusta, maka kita yakin setiap majelis ilmu yang dibacakan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ banyak malaikat. Bahkan malaikat bertumpuk-tumpuk sampai ke langit melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia. Meskipun Allah lebih tahu apa yang dilakukan oleh hambanya, tapi Allah sengaja bertanya, karena malaikat-malaikat tersebut memang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu, taman-taman surga di dunia. Jadi setiap malam, meskipun tidak ada yang mendengar dari kita, tapi kita harus yakin bahwasanya ada malaikat. Dan malaikat sangat banyak. Ada malaikat yang mencatat amalan kita, ada malaikat yang ditugaskan untuk rahim, ya, untuk anak-anak yang berada di rahim.
Ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia, menjaga gunung, menjaga laut, dan ada yang ditugaskan untuk menyeru setiap malam, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baqiyasy syarri aqsir. Wahai yang mencari dan menginginkan kebaikan, maka semangatlah. Maka ini motivasi dan dorongan kepada kita agar bersemangat di bulan Ramadan. Ya. Sama juga dengan sabda Nabi SAW, setiap hari, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun yang mendoakan orang yang berinfak agar diberi ganti. A'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang lainnya berdoa, a'ti mumsikan talafan. Yang pertama berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang bakhil dan kikir. Maka setiap malam, ya, yang belum tahu hadis ini maka kita sampaikan bahwasanya setiap malam ada malaikat yang memotivasi dan mendorong kita untuk semangat. Ya baghiyal khair, yang mencari kebaikan, mencari pahala, mencari ampunan, mencari rahmat, datanglah, datang ke masjid, salat tarawih, berpuasalah, bacalah Al-Quran, lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW adalah contoh yang paling sempurna dalam hal ini, dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang pertama kali yang harus kita utamakan, prioritaskan adalah ibadah-ibadah yang wajib. Karena Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada yang dilakukan hambaku yang lebih aku sukai daripada yang aku wajibkan. Jadi ibadah-ibadah wajib, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, ini harus kita utamakan, harus kita dahulukan. Keliru kalau kita semangat tarawih tapi tidak semangat salat jamaah duhur bagi laki-laki. Ya. Karena salat jamaah duhur, ya, salat duhur, salat asar, maghrib, isya, subuh, ya, ini adalah salat-salat yang wajib. Maka jelas harus kita utamakan daripada salat tarawih yang sunnah. Tapi bukan berarti kita tidak semangat salat tarawih, karena Allah melanjutkan dalam hadis tadi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Hambaku yang tadi sudah melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka aku pun mencintainya. Ini disebut oleh para ulama dengan hadis wali. Kita sering mendengar, ya, kata wali. Ketahuilah bahwasanya semua, ya, kaum muslimin siapapun dia punya kesempatan untuk menjadi wali. Dan hadis ini adalah hadis wali. Artinya untuk menjadi wali Allah Azza wa Jalla, kiatnya ada dalam hadis qudsi ini. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan yang wajib-wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib kalau kita mencapai nisab harta kita. Kemudian haji yang wajib kalau kita wajib untuk berangkat haji. Kemudian kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Dan apabila kita terus melaksanakan yang sunnah-sunnah, kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya. Sebagian, ya, kelompok tersesat meyakini wali ini, ya, Allah bertempat pada dia maka dia seperti Allah Azza wa Jalla, ya. Padahal, ya, arti dari hadis tadi, Allah menjadi tangannya, kakinya, matanya, dan pendengarannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan langkahnya, menjaga matanya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, dan menjaga semua anggota tubuhnya. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau hambaku tadi yang semangat melaksanakan yang wajib kemudian ditambah yang sunnah, berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idzan, kalau dia meminta perlindungan maka aku akan melindunginya.
Itulah wali-wali Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak akan bahagia kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan di dunia ini, kemudian nanti di akhirat dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Maka jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad memberi contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam selalu bersemangat melakukan kebaikan. Karena contoh kita semua adalah Nabi alaihi salatu wassalam, contoh yang paling sempurna. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak bersedekah. Apa yang Nabi alaihi salatu wasallam miliki, beliau tidak pernah ragu untuk berbagi, dan tidak pernah merasa pemberiannya terlalu banyak. Pernah beliau memberikan ratusan hewan ternak kepada orang yang beliau inginkan masuk Islam, sehingga orang tersebut mengajak kaumnya untuk ikut masuk Islam dan mengatakan bahwasanya sungguhnya Muhammad jika memberi tidak tanggung-tanggung. Dan beliau juga tidak meremehkan meskipun sedekah itu sedikit. Beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah, takutlah kepada neraka meskipun sedekah separuh kurma. Kita mungkin malu kalau hanya satu butir kurma kita sumbangkan. Padahal Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Bahkan ada seorang ibu yang karena kasihan kepada anaknya, ya, dia diberi 3 kurma oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dia punya 2 anak perempuan. 2 kurma dia bagi kepada masing-masing anaknya. Kemudian satunya ketika dia mau makan, ternyata anaknya masih lapar, minta lagi. Ibu tersebut membagi 2 kurmanya, ya, kemudian dikasih ke masing-masing anaknya. Dan Aisyah menceritakan apa yang dilakukan ibu tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dia masuk surga gara-gara sedekah tersebut kepada putrinya, kepada 2 putrinya. Jadi jangan meremehkan, dan Nabi tidak pernah meremehkan. Meskipun, ya, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhawka biwajhin talaq, meskipun hanya tersenyum. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah, senyum di wajah saudaramu sedekah. Karena kita tidak bisa bagi-bagi semua orang harta kita. Sekaya apapun tidak bisa membagikan semua hartanya kepada, ya, orang-orang di kampungnya atau orang-orang di negerinya. Tapi tersenyum kepada semua orang bisa, ya. Maka inilah yang bisa, ya, apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dari semua kebaikan, dari memperbanyak salat sunnah, ya, terutama salat wajib tentu kita jaga, dari, ya, bersedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersilaturahim. Inilah yang dimotivasi oleh malaikat, ya bagi al-khairi aqbil. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sepanjang tahun demikian. Dan di bulan Ramadan maka, ya, beliau lebih dermawan lagi dari angin yang berhembus. Angin berhembus semuanya dapat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh, ya, para sahabat, beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus di bulan suci Ramadan. Dan Nabi motivasi kita untuk qiyamul lail, untuk puasa di siang hari imanan wa ihtisaban, memotivasi kita untuk membaca Al-Quran, untuk umrah di bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah dan semua pintu-pintu kebaikan, karena setan-setan dibelenggu, ya. Meskipun tidak semua setan dibelenggu, ya.
Para ulama menyebutkan bahwasanya setan yang selalu bersama kita, yang disebut setan qarin, itu tidak dibelenggu. Juga penyebab kita masih sulit berbuat kebaikan, masih malas terkadang salat berjamaah bersama imam, salat tarawih sampai selesai, padahal Nabi sudah mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam qiyamul lail, tarawih sampai salam, maka dia dituliskan salat semalam penuh. Tapi masih banyak yang semangatnya hanya 4 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat, dan tidak sampai selesai. Kenapa? Kita terkadang masih berat. Apakah masih ada setan yang berkeliaran? Setan dibelenggu. Kita harus percaya dan yakin dengan hal tersebut. Makanya secara umum kita merasakan mudah beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi perbuatan dosa itu bukan hanya dari setan. Nabi SAW mengajarkan kita setiap pagi dan sore, bahkan juga sebelum tidur, untuk selalu berdoa, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai' wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Setiap pagi dan petang kita baca doa ini, kita berlindung diri dari keburukan jiwa kita. Bukan hanya dari keburukan syaitan dan sekutunya, tapi dari keburukan jiwa kita yang selalu mengajak kita melakukan dosa dan menghalangi kita melakukan ketaatan. Makanya malaikat juga menyuruh, ya bagi asyarri aqsir, berhentilah. Wahai yang ingin melakukan dosa maksiat, berhentilah, bertaubatlah, kurangilah, minimalkanlah, karena engkau berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan agung. Kalau di bulan Ramadan kita tidak semangat, maka di bulan apa lagi kita semangat? Kalau syaitan sudah diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ternyata kita masih tidak semangat, maka naudzubillah, kita harus banyak menangis. Kita harus banyak berdoa kepada Allah agar menghidupkan hati kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak semangat beribadah, masih malas baca Quran, malas salat berjamaah bagi laki-laki, maka mungkin hati kita sakit parah. Kita harus obati. Berobat dengan menghadiri majelis ilmu, dengan membaca Al-Quran, memaksa diri membaca Al-Quran, dan semua ketaatan, karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk memperbanyak ketaatan, bertaubat dari semua dosa. Dan semoga kita semua termasuk orang yang qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Semoga kita termasuk orang yang puasa dan qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang dimerdekakan dari neraka, karena setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari neraka. Juga semoga kita semua termasuk orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan kita semua bersih dari dosa dan membawa pahala yang maksimal, yang sebanyak-banyaknya, sehingga setelah Ramadan benar-benar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, benar-benar kita bertakwa. Nah, itulah tujuan disyariatkannya ibadah puasa, agar kita semua bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.